Belum mendapatkan pekerjaan selepas lulus sekolah atau kuliah tentu merupakan pukulan telak bagi kita pada umumnya. Terlebih bagi kita yang bukan berasal dari keluarga berkecukupan. Umumnya akan ada beban moral dan beban psikologis berupa rasa marah, rasa malu, rasa tidak enak, tidak nyaman, dan tidak pede karenanya. Berbagai beban perasaan seperti itu pasti dirasakan sebagian besar di antara kita yang pernah mengalami fase lambat mendapatkan pekerjaan seperti dijelaskan tadi. Walau begitu, kita juga tentu menyadari bahwa waktu terus berjalan dan harus tetap kita isi dengan hal-hal yang baik juga berguna. Karena apabila tidak, bukan tidak mungkin kita akan terbawa menghabiskan waktu-waktu kosong tadi dengan hal-hal addicted yang tidak baik, tidak menguntungkan, bahkan bisa jadi membahayakan diri kita sendiri. Maka untuk menyikapi fenomena tersebut, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak pengetahuan dan skill baru, terutama yang bisa menguntungkan atau profitable di kemudian hari. Bisa dengan mempelajari tool SEO untuk jualan online atau internet marketing, meneliti pangsa pasar online dan produk apa yang bisa kita ikut masuki, ikut seminar atau pelatihan-pelatihan wirausaha, kursus menyetir, kursus intensif bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa lainnya. Intinya, menambah semua pengetahuan dan skill yang apabila kita pelajari dengan baik, itu akan menguntungkan kita secara pribadi maupun sosial. Kedua, perbanyak jejaring pertemanan atau relasi positif, dan sudah saatnya buang relasi-relasi negatif serta merugikan. Artinya, kita harus mulai berani berkomitmen untuk hanya mempertahankan dan menambah jaringan pertemanan atau relasi kita yang positif saja. Dan harus mulai berani untuk memperkecil atau bahkan meninggalkan pertemanan atau jejaring kita yang membawa ke arah negatif, addicted, toxic, dan merugikan. Ini harus kita lakukan, karena positif atau negatifnya jaringan atau orang terdekat kita akan ikut menentukan positif atau negatifnya arah masa depan kita. Berteman dengan seorang entrepreneur atau wirausahawan, maka cepat atau lambat akan membuka juga jiwa entrepreneur kita. Berteman dengan pecandu minuman, bukan tidak mungkin, kita juga akan mulai tertantang untuk mencicipinya. Berteman dengan pencuri, bukan tidak mungkin, suatu saat kita juga akan jadi bagian daripadanya. Oleh karena itu, pertemanan dan jaringan positif harus kita perluas dan pererat. Dan pertemanan atau relasi negatif harus mulai berani kita tinggalkan. Yang ketiga, mulai beranilah untuk mengeksekusi ide-ide kita sendiri. Jangan biarkan ide-ide brilian kita berlumut atau berdebu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengeksekusi ide-ide baik dan brilian itu? Sebelum ide kita menjadi usang dan tidak bisa kita realisasikan lagi karena sudah banyaknya kesibukan dan kebutuhan lainnya. Karena bisa jadi rezeki, keberuntungan, dan kesuksesan kita berasal dari sana. Banyak sekali contoh di dunia ini menunjukkan banyak sekali orang besar dan sukses bermula dari keberanian memperjuangkan, menghidupkan, dan mengeksekusi ide-idenya sendiri. Dari mulai Bukalapak, Alibaba, Microsoft, Apple, dan lain-lain. Ingat, tidak ada yang benar-benar tahu tempat terbaik dan termaksimal untuk kita itu ada di mana. Namun ada cara terbaik untuk mengetahui dan mendapatkannya, yaitu dengan segera memulai perjalanan untuk meraihnya sekarang juga. Karena salah satu bencana terbesar yang pernah terjadi kepada umat manusia adalah ketika kita menyerah dan cuek dengan ide serta cita-cita sendiri, sehingga berakhir dengan penyesalan sepanjang sisa hidup yang akan selalu menghantui. Jadi, ketika kita tidak langsung mendapatkan pekerjaan selepas sekolah dan kuliah, pada akhirnya tidak akan menjadi masalah yang berarti, sepanjang kita menyikapinya dengan langkah yang tepat, seperti 3 langkah tadi. Teman-teman punya langkah lainnya? Yuk tulis di kolom komentar, saya tunggu ya!